Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Afifuddin Ilham Firdaus, guru PLP dari Universitas Siliwangi. Bagaimana kabarnya kalian? Bapak doakan kalian senantiasa diberi kesehatan, amin. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang operasi aritmatika fungsi. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi absensinya ya di aplikasi Google Classroom-nya. Oke? Nah, di sini mari kita bahas bersama-sama tentang operasi aritmatika fungsi. Kompetensi dasar untuk bab ini yang pertama menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. IPK atau indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menentukan hasil operasi penjumlahan pada fungsi, menentukan hasil operasi pengurangan pada fungsi, menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian pada fungsi, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi aritmatika suatu fungsi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, siswa atau kalian dapat menentukan hasil operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada suatu fungsi. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi aritmatika fungsi. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Jadi, fungsi tidak hanya digunakan di bidang matematika saja, namun diterapkan atau digunakan di bidang seperti ekonomi, khususnya akuntansi, fisika, maupun biologi ya. Nah, sebelum kita membahas tentang operasi aritmatika fungsi, materi prasyaratnya adalah yang pertama, materi aljabar dan operasi bentuk aljabar yang tentunya sudah pernah kalian pelajari ya, seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan sebagainya. Nah, materi dasar fungsi atau pertemuan sebelumnya juga jangan lupa ya diulas lagi, karena ini akan menjadi materi prasyaratnya. Nah, kita masuk ke suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari nih. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui dua tahap. Yang pertama pemotretan dan tahap kedua editing. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan atau B1 adalah Rp500 per gambar. Mengikuti fungsi B1G sama dengan 500G ditambah 2500 dan biaya pada tahap editing atau B2 adalah Rp100 per gambar. Mengikuti fungsi B2G sama dengan 100G ditambah 500 dengan G adalah banyak gambar yang dihasilkan nih. G-nya banyak gambar yang dihasilkan. Pertanyaannya adalah berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus? Dan yang pertanyaan kedua, tentukan selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar. Jadi yang pertama 10, yang kedua 5 gambar. Nah, mari kita lihat atau mari kita selesaikan permasalahan ini bersama-sama. Pertama yang harus dilakukan adalah menulis fungsinya terlebih dahulu dari gambar atau dari pertanyaan atau permasalahan tersebut. Nah, di sini fungsi biaya pemotretannya tadi B1G sama dengan 500G ditambah 2500. Fungsi biaya editingnya B2G sama dengan 100G ditambah 500. Kita jawab pertanyaan pertama dulu ya. Karena yang diminta adalah berapakah total biaya, maka kita jumlahkan. Yang mana nih biaya yang diperlukan untuk menghasilkan gambar dengan kualitas bagus. Sedangkan di sini gambar dengan kualitas bagus harus melalui dua tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Sehingga kita harus menjumlahkan kedua fungsi biaya pemotretan dan biaya editingnya. Nah, untuk caranya seperti ini, kita tuliskan B1G ditambah B2G sama dengan kita substitusikan
500G ditambah 2500 ditambah 100G ditambah 500. Nah, di sini 500 tambah 100 600G ditambah 2500 ditambah 500 jadi 3000. Karena yang ditanyakan adalah total biaya untuk menghasilkan 10 gambar, maka kita substitusikan G sama dengan 10 ke dalam fungsi yang telah kita temukan di sini. Jadi B1G ditambah B2G sama dengan 600G ditambah 3000. Nah, kita substitusikan G-nya sama dengan 10. Sehingga 600 dikali 10 ditambah 3000. 600 kali 10 6000 ditambah 3000 maka menghasilkan 9000. Jadi kesimpulannya, jadi total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus adalah Rp9.000. Nah, untuk pertanyaan kedua yang ditanyakan adalah selisih biaya pada tahap pemotretan dengan tahap editing untuk 5 gambar. Karena di sini selisih, maka harus dikurangi. Maka B1G dikurangi B2G sama dengan kita substitusikan lagi 500G ditambah 2500 dikurangi 100G ditambah 500. Nah, ini harus dikurung ya, karena pengurangan nih. Jadi kita jabarkan 500G ditambah 2500, ini jadi dikurangi 100G atau min 100G, ini juga negatif kali positif, negatif, jadi negatif 500 atau dikurangi 500. Maka kita operasikan 500 dikurangi 100 jadi 400G ditambah 2500 dikurangi 500 jadi 2000. Maka kita sudah mendapatkan fungsi dari selisih biaya tahap pemotretan dengan tahap editingnya. Selanjutnya kita substitusikan dengan G sama dengan 5. Sehingga setelah kita tuliskan dulu fungsinya, lalu kita substitusikan. G-nya sama dengan 5, maka 400 dikali 5 ditambah 2000. Menghasilkan 4000. Jadi kesimpulannya, selisih biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 5 gambar dengan kualitas bagus adalah Rp4.000. Nah, dari permasalahan ini kita dapat simpulkan jika F suatu fungsi dengan daerah asal DF dan G suatu fungsi dengan daerah asal DG, maka operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah suatu fungsi F dan fungsi G ditulis F ditambah G didefinisikan sebagai F ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx. Jadi kita bisa langsung pisahkan dan jumlahkan ya fungsinya ya. Dengan daerah asal DF ditambah G sama dengan irisan dari DF dan DG. Untuk pengurangan juga sama, ini F dikurangi Gx sama dengan Fx dikurangi Gx dengan daerah asal DF dikurangi G atau irisan dari DF dan DG. Untuk perkalian juga sama, F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx dengan daerah asal DF dikali G sama dengan irisan dari DF dan DG. Nah, di sini untuk pembagiannya F per Gx sama dengan, nah bisa dipisahkan seperti ini ya. Jadi Fx dibagi Gx-nya dengan daerah asal DF per G sama dengan irisan dari DF dan DG dikurangi X, di mana Gx-nya harus sama dengan 0. Lanjut kita ke contoh soal. Nah, diketahui Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 16 dan Gx sama dengan X ditambah 4. Maka tentukan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama ini F ditambah Gx, yang kedua F dikurangi Gx, yang ketiga F dikali Gx, yang keempat F per Gx. Nah, ini di sini penyelesaiannya. Yang A, F ditambah Gx sama dengan Fx plus Gx. Ya, sesuai dengan yang tadi telah kita temukan di sini rumusnya. Kita substitusikan seperti biasa. Fx-nya berapa? X kuadrat dikurangi 16 ditambah Gx-nya X ditambah 4. Maka selanjutnya kita
hilangkan kurungnya ya, X kuadrat dikurangi 16 ditambah X ditambah 4. Di sini apakah ada yang sama? Nah, di sini ya konstanta kita jumlahkan nih. Jadi X kuadrat ditambah X dikurangi 16 ditambah 4. Maka hasilnya X kuadrat ditambah X dikurangi 12. Pengurangan juga sama seperti penjumlahan ya tahapannya. Di sini kita jabarkan Fx dikurangi Gx. Kita substitusikan X kuadrat dikurangi 16 dikurangi. Nah, jangan lupa ya diberi tanda kurung. Jadi X ditambah 4. Jadi X kuadrat negatif 16 atau dikurangi 16. Nah, di sini negatif dikali positif negatif. Jadi negatif X. Di sini negatif dikali positif negatif berarti negatif 4. Nah, selanjutnya kita jumlahkan atau kita operasikan X kuadrat menghasilkan X kuadrat dikurangi X dikurangi 20. 20 dari mana? Dari negatif 16 dikurangi 4. Menghasilkan negatif 20. Nah, di sini untuk perkaliannya kalian harus ingat ya, perkalian silang. Jadi Fx dikali Gx. Nah, di sini kita tuliskan X kuadrat dikurangi 16 dikali X ditambah 4. Nah, kita kali silang ya. X kuadrat dikali X. X pangkat 3. X kuadrat dikali 4, maka 4x kuadrat. Negatif 16 dikali X, negatif 16x. Negatif 16 dikali 4, negatif 64. Nah, untuk soal yang terakhir, pembagian. Di sini kita jabarkan dulu Fx dibagi Gx. Kita substitusikan X kuadrat dikurangi 16 dibagi X ditambah 4. Nah, karena di sini bentuknya seperti ini, agar bisa dibagi, maka kita faktorkan ya di sini X kuadrat dikurangi 16-nya dengan menjadi X ditambah 4 dikali X dikurangi 4 dibagi X ditambah 4. Nah, di sini ada yang sama ya. Kita bisa bagi X plus 4-nya dengan X plus 4. Setelah kita bagi, maka hasilnya X dikurangi 4. Seperti itu. Mudah bukan untuk materi kali ini? Nah, jadi kita telah mempelajari tadi tentang ada 4 operasi ya. Yang pertama penjumlahan 2 fungsi, terus pengurangan, terus perkalian, dan pembagian. Kita juga sudah menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari menggunakan konsep penjumlahan atau pengurangan aritmatika suatu fungsi. Nah, cukup sekian untuk pembahasan materi hari ini. Bapak doakan kalian semua bisa mengerti. Apabila ada yang ditanyakan, bisa hubungi Bapak via WhatsApp atau tulis di kolom komentar video ini ya. Tetap semangat, jangan menyerah, terus berjuang hingga akhir hidup. Karena menyerah itu bukan jalan hidup. Terima kasih Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.